Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Takmir Masjid Al-Huda, yang kami hormati delegasi KKN IAIFA Kediri, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di sini majelis dalam acara seminar yang bertema edukasi haid dalam perspektif medis dan ilmu agama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak. Susunan acara seminar edukasi haid dalam perspektif medis dan ilmu agama yang akan disampaikan oleh delegasi KKN dari IAIFA Kediri, Bapak Muhammad Munif Rahmatullah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, acara seminar. Marilah acara yang pertama kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara kedua seminar dengan tema edukasi haid dalam perspektif medis dan ilmu agama yang akan disampaikan oleh delegasi KKN dari IAIFA Kediri, Bapak Muhammad Munif Rahmatullah. Namun sebelum itu, di sini saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Munif Rahmatullah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para hadirin, hadirat, para ulama yang kami hormati, kepada Takmir Masjid Al-Huda Bangkok Ngurah Kediri yang kami hormati, serta adik-adikku yang berbahagia. Pertama, marilah kita aturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini majelis dalam rangka melaksanakan tugas KKN daring saya sebenarnya Atfal ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang mampu memberikan syafaat untuk kita di yaumul kiamah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ketiga kalinya di sini kita akan melaksanakan istilahnya edukasi haid dalam perspektif medis dan ilmu agama. Mengapa di sini saya memilih materi haid?
karena memang remaja pada zaman sekarang ini mungkin sebagian besar masih belum mengerti mengenai haid ataupun ilmu tentang haid ya. Walaupun toh mungkin sudah diajarkan di sekolah, tapi mungkin belum terlalu mendalam, masih ada masalah-masalah yang penting yang harus kita ketahui. Karena apa? Karena haid itu sangat berhubungan dengan ibadah ya. Dengan ibadah itu sangat berhubungan. Jadi sangat tepatlah kalau kita memilih tema haid dalam perspektif medis dan ilmu agama. Ada dua fase dan yang pertama ini fase menstruasi ini biasanya terjadi banyak gejala-gejalanya. Yang pertama gejalanya itu seperti perut terasa mual ataupun nyeri ataupun bad mood, itu juga termasuk gejala menstruasi. Nyapo cah kuwi kok merengut ae, gampang emosian, ya itu karena fase menstruasi ini. Nah, itu sangat mempengaruhi mood seseorang. Yang kedua fase pro-ovulasi, ya juga. Yang ketiga fase ovulasi. Masa subur atau ovulasi adalah suatu masa dalam siklus menstruasi wanita di mana sel telur yang matang siap untuk dibuahi. Menurut beberapa literatur, masa subur adalah 14 hari sebelum haid selanjutnya. Apabila wanita tersebut melakukan hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi, maka kemungkinan terjadi kehamilan. Jadi perempuan itu ada masa suburnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang sulit untuk mempunyai anak, ya kita arahkan untuk pertama kalinya itu di masa suburnya itu. Mulai tak usah dulu. Nah, dan biasanya ketika masa subur ini wanita ini merasa dirinya di puncak puncak ketenangan jiwa ataupun kepedeannya. Ini biasanya keluar ketika masa subur. Jadi gak mesti cecah wedok ya. Tiba ngono. Jadi ketika masa subur ini masa ceria lah, moodnya mood yang sangat baik karena di situ dipengaruhi oleh hormon-hormon sehingga dia bahagia. Jadi gak gampang nesuan. Jadi kok ndelok koncone kok suwenenge, berarti ini kira-kira masa subur ya. Yang keempat, tidak mengalami menstruasi atau amenorrhea. Ternyata ada perempuan yang tidak mengalami menstruasi, enak juga, tapi itu kelainan, jadi gak normal. Jika wanita tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan, kemudian ia sedang hamil, kemungkinan ia sedang hamil. Jadi sampai gak head sampai 3 bulan, kemungkinan sampai positif ya. Tapi ojo saiki, ojo ae. Saiki positif ya sangat berbahaya sekali kan ya. Sangat berbahaya sekali dan sangat dipertanyakan kok iso hamil piye. Kemungkinan ia sedang hamil, namun penyebab lainnya bisa juga karena ia mengalami amenorrhea. Ternyata ada amenorrhea atau amenorrhea nih, moco iki bahasa apa? Bahasa Latin ya. Itu Inggris iki. Ternyata enek ngono kuwi. Jadi kok enek cah wedok wis 3 bulan wis wah awakmu hamil ya, wong tuane aku 3. Telat 3 bulan ini maksudnya 3 bulan tidak menstruasi. Akhirnya wong tuane lah kok disenangi, wah sampean hamil iki. Akhirnya yo geger tenan. Tibakno masa diperiksain yang dokter mengidap iki ya mungkin ae. Jadi ojo terlalu memvonis teman-teman. Kan divonis hamil iki, hamil karo sapa, wah bahaya. Akhirnya ternyata mengidap iki. Amenorrhea juga merupakan efek samping dari penyakit stres. Mungkin sama yang mikir terlalu nemen. Aku jomblo kok suwi men. Akhirnya mikir ngate stres, akhirnya prei gak menstruasi. Wah. Kuwi sing repot sapa yo ibuke sampean. Repot iki. Gara-gara stres akhirnya gak menstruasi terus
nganu geger nih wong sak desa gitu. Latihan terlalu berat. Nah, sampean sing senengane apa? Atlet misalnya olahraga, sampean latihane sore bengi olahraga atau bela diri sing kene melu pencak silat kuwi latihane teman-teman niku ya bisa menyebabkan ini tidak head, ya akan kesulitan hamil. Penderita sebaiknya menghindari diet dan latihan yang ketat. Biasanya wong nek diet kenemenen itu ya tidak bagus ya. Biasanya wong sing rada lemu kuwi yo gak percaya diri, aku nek lemu aku wis aku mending mati-matian diet ae. Ya diet tapi secara prosedur dokter lah ya, aja karepe dhewe sampean yo. Nek karepe dhewe iku men rong dina ora mangan sego kuwi yo gak apik, malah enek cerita wong diet kenemenen sampai meninggal dunia kuwi ora kenemenen. Jadi yo sing rada neriman lah ya. Jadi cara lemu utawa kuru kuwi kan takdir kan yo. Kadang enek wong lemu, bocah lemu tapi mangane saithik. Bocah cahe kuru, mangane akeh dina mangane akeh bangga kuru wae. Lah kuwi kan takdir kan yo, rezeki lah. Jadi sama ditakdiri lemu atau kuru ya wis dinikmati ae. Jangan terlalu protes terhadap takdir. Ya Allah aku kok lemu menes gak pede ya. Ya wis sing ya kuwi takdire Gusti Allah wis tinggi nyaman ngono. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Monggo yang ingin bertanya silakan acungkan tangan. Mau bertanya tapi soal istihadah. Ya. Kan kalau dari istihadah itu kan di luar darah haid. Nah sedangkan kan waktunya itu kan di luar darah haid ya. Nah pas kita sholat itu kan tetap diwajibkan sholat. Nah ketika kita sholat dari keluar darah istihadah itu apakah harus tetap dilanjutkan saja sholatnya atau kita dibersihkan dulu? Ya terima kasih, paham ya. Ya pertanyaannya adalah ketika kita mengeluarkan darah istihadah dan darah istihadah itu di luar haid, misalnya seorang perempuan itu haid selama 15 hari, kemudian jek ngetokne getih maneh sampai 16 dino atau 17 dino. Nah itu kan wajib untuk sholat. Itu apakah pas waya sholat kuwi ngetokne getih, mancur mulai ora ngerti aku piye metune, tapi metu getih. Itu bagaimana, apakah kita bersihkan dulu atau kita lanjutkan sholatnya? Nah ini jawaban versi saya dulu. Jawaban versi saya itu sholatnya tetap dilanjutkan. Bagaimana mengatasinya? Ya kita dibebel atau dijabeli lah ya. Kayak gombal apa dikei pangkah memakai pembalut ya gak masalah. Pangkah gawe pembalut utawa dibebeli apa. Tapi sholatnya tetap dilakukan. Masalahnya kan darahnya tidak bisa kita hentikan ya. Kudune wis mampet tapi dengan sendirinya keluar, dan itu ketika waya sholat keluar. Ya piye? Ya kuwi mang. Panggah ditutupne sholate. Ya sebelumnya saya menanyakan, kan saya pernah membaca suatu buku itu mengatakan bahwa misalkan kita biasanya haid itu antara 7 hari gitu. Terus suatu masa kita cuma haid 5 hari, tapi itu sudah memenuhi 24 jam. Iya. Nah, menurut buku tersebut kita harus menunggu sampai 7 hari karena yang 2 hari itu belum dikatakan suci. Kalau menurut jenengan itu apakah kita harus bersuci pada hari kelima itu pas bersih itu, atau kita harus menunggu hari ke-7 sesuai yang ditulis? Iya, sudah paham. Terima kasih. Bagaimana ketika biasanya kita, pertanyaan. Ketika biasanya kita haid itu 7 hari. Pada satu masa kita haid cuma 5 hari sudah mampet. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau menurut saya ya, urung tentu bener lagi ya, kalau menurut saya itu kita kalau memang itu sudah mampet dalam artian ya kaya iki mang ya. Cara nganu dikei kapas utawa dikei katen bat itu sudah bersih lah ya istilahnya. Ya kuwi ya bersuci terus sholat.
dene engko metu neh getihe ya wis gak apa-apa. Wis gak apa-apa. Wis dijalani ae. Dene kok gak metu kan ya lumayan. Tapi kok kuwi engko, tapi kalau itu nanti manut buku yang jenengan baca, berarti kan biasanya 7 hari metune mek 5 dino. Akhirnya 2 dino kuwi masa kekosongan. Lah kuwi kan gak salat ya kan ya, cara gak mandi wajib sik kan menurut buku kuwi mah. Berarti kan cara 2 hari itu memang sudah mampet tenan, 2 dino kuwi berarti mengkodok salat kan ya. Kan wis mampet tenan. Wis mampet tenan 5 hari mampet tenan. Tapi menurut buku itu kan biasanya 7 dino. Berarti manut 7 dinone kuwi. Ternyata 5 dino kuwi wis mampet tenan. Berarti sing 2 dino kuwi mang